memberikan ruang bagi penggunanya untuk mengungkapkan pendapatnya, pikirannya sebagai wujud demokrasi dalam menyuarakan aspirasinya. Contohnya, berserta dalam pemilihan proses diserta ujaran kebencian, penyebaran hoax, dan provokasi merupakan berita tidak benar adanya. Nah, dengan adanya hoax, komentar negatif dan baginya bisa menyebabkan lemahnya kualitas demokrasi di Indonesia. Satu, dalam proses demokrasi, bagaimana cara peserta mendapatkan informasi mengenai proses demokrasi? Melalui media sosial, karena dengan cara mengakses media sosial dapat dengan cepat mendapatkan informasi tentang demokrasi. Yang kedua, ada platform apa saja yang digunakan untuk mengakses kegiatan demokrasi. Ada platform digital, platform seluler, platform website, dan platform browser. Sebutkan 5 website yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi dalam memberikan informasi tentang proses demokrasi. Ada website id.mwikipedia.org, ada www.gramedia.com, ada www.hukumonline.com. Nah, yang ketiga ada apa sajakah hal-hal yang menjadi perusak demokrasi di media sosial. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan. Para politikus tidak akan bisa menangkap aspirasi publik secara lengkap dan seimbang karena perempuan kurang melibatkan diri dialog politik di Facebook. Yang kedua adalah hoax atau hoax itu bisa disebut dengan kabar bohong. Yang ketiga, ruang gema. Ruang gema diarahkan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang sama dengannya. Yang keempat, pelecehan politik. Pelecehan politik juga bisa disebut dengan ujaran kebencian. Apakah definisi dari ujaran kebencian dan hoax itu? Ujaran kebencian adalah perkataan tindakan yang dilarang karena dapat memicu tindak kekerasan seperti pencemaran nama baik, penistaan, menghasut, dan penghinaan. Nah, untuk hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, seperti konspirasi imunisasi, hoax gempa susulan di Palu, dan penculikan anak di Jalan Kran Kemayoran. Apakah undang-undang atau peraturan yang mengatur masalah ujaran kebencian atau hoax? Ya, karena dua hal penting tentang ujaran penting kebencian yang perlu dipertimbangkan dari segi HAM guna memperbaiki UU ITE. Jenis-jenis guna kebencian yang bisa dipidana dan faktor-faktor dalam melanjutkan hukuman. Bagaimana adab atau tata krama dalam memanfaatkan media sosial sebagai penyalur suara demokrasi? Adab atau tata cara bersosial media dengan benar antara lain sebagai syarat untuk menyampaikan informasi dengan benar, menghindari prasangka buruk dan fitnah, sebagai sarana untuk meneliti fakta, melakukan cross-check sebelum berpendapat. Bagaimana langkah-langkah yang harus dipenuhi agar pemanfaatan media sosial menjadi sarana pendidikan demokrasi yang baik dan bermakna bagi anak muda? Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, selektif dalam menyebarkan informasi, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke tanah publik, bijak dalam mengatur waktu online, dan yang terakhir, hati-hati menyebarkan data pribadi. Yang kedelapan, bagaimanakah harusnya anak muda memanfaatkan media sosial sebagai suara demokrasi dengan cara memiliki peran untuk membawa penggunanya agar berpartisipasi secara aktif dan dengan memberi kontribusi secara bijak. Apa rencanamu agar bisa berkontribusi terhadap kebaikan proses demokrasi di negerimu? Berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru, ikut serta dalam proses demokrasi,
optimis dan mau bekerja keras, meningkatkan rasa solidaritas dan empati terhadap sesama.